Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan suci, bulan yang penuh keberkahan, di mana setiap pintu amal kebaikan dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Pada bulan ini pula sebagai gambaran, sebagai kabar gembira untuk seluruh alam. Pada bulan yang mulai ini kita akan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diampuni segala dosa-dosanya, sehingga kita nanti akan terlahir fitrah sebagaimana seorang bayi yang baru lahir ke dunia, suci dan tidak memiliki dosa. Puasa yang memiliki makna menahan dari segala sesuatu, baik itu makan, minum. Dalam bahasa Arab ada 3 bahasa, yaitu yang pertama adalah saum. Saum yaitu menahan dari segala sesuatu, masih bersifat atau bermakna secara umum. Dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 1 kali dalam Quran surat Maryam ayat ke-26. Contohnya penggunaan saum yaitu ketika kita makan, kita menahan makan tetapi kita minum, itulah saum, menahan sesuatu yang masih bersifat umum. Yang kedua adalah syam. Syam bermakna lebih khusus, yaitu menahan segala sesuatu yang dapat merusak ataupun membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 9 kali. Salah satunya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, di mana kita harus berpuasa sebagaimana orang yang terdahulu berpuasa, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah al-imsak atau imsak, yang berarti puasa itu sendiri. Lalu kapan dimulainya puasa? Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187, puasa dijelaskan dimulai ketika terlihat terang antara benang putih dan benang hitam, atau kita menyebutnya dengan fajar. Ketika fajar muncul, ketika fajar terlihat, maka saat itulah puasa dimulai, yaitu saat azan subuh berkumandang hingga nanti terbenam matahari, atau saat azan maghrib berkumandang. Puasa tidak hanya sekadar menahan diri dari lapar dan haus, tetapi juga menahan dari syahwat yang dibisikkan oleh syaitan. Oleh karena itu, puasa memiliki banyak sekali keutamaan. Puasa secara menakjubkan mampu menjaga anggota luar tubuh dan kekuatan batin. Puasa juga mampu menjaga kita dari segala hal yang dapat merusak jiwa. Puasa mampu membawa jiwa ini menuju kehalusan budi, keindahan pekerti, dan kepekaan rasa. Ketika kita berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara seperti itu, puasa kita dapat menjadi sebab bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosa kecil kita yang terdahulu. Pada bulan Ramadan yang mulia ini pula, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang sangat didamba-dambakan oleh setiap dari kita, dan selalu berusaha kita warnai dengan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Malam yang tidak seorang pun tahu kapan datangnya. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk selalu memperbanyak ibadah dari dimulainya bulan Ramadan hingga nanti sampai berakhirnya bulan. Dan semoga kita menjadi salah satu orang yang beruntung mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dan semoga dosa-dosa kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, selain kemuliaan-kemuliaan tersebut, kita sebagai umat muslim juga akan mendapatkan 2 kebahagiaan selama kita menjalani ibadah puasa ini. Kegembiraan atau kebahagiaan yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, umatku akan senantiasa bergembira, cerah di wajahnya, senang di hatinya manakala ia akan menyantap hidangan berbuka. Kurang lebih 13 jam kita telah menahan lapar dan dahaga, tenggorokan mulai kering, perut mulai mengeringit. Namun ketika waktu berbuka, azan telah berkumandang. Pada menit itu, pada detik itu,
mulailah terpancar aura kegembiraan di wajah kita. Kesenangan di hati kita manakala akan menyantap sajian berbuka tersebut. Lidah kita akan senantiasa mengucap Alhamdulillah sebagai bentuk syukur telah memerangi segala macam godaan hawa nafsu dan juga telah menyelesaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan kedua yaitu ketika kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana itu adalah kegembiraan, kesenangan yang akan kita dapati. Saudara-saudariku, kita sadari bahwa kehidupan di dunia ini begitu singkat, seperti beristirahat sejenak untuk melepas dahaga, 1 teguk atau 2 teguk saja. Sesingkat itulah dunia jika dibandingkan dengan akhirat kelak. Kehidupan yang kita jalani sekarang ini hanyalah alam sementara, alam fana. Cepat atau lambat kita pasti akan kembali kepadanya, meninggalkan semua yang kita peroleh, kita dapatkan di dunia ini, harta, jabatan, apapun itu. Oleh karena itu, saudara-saudariku, marilah kita bangkitkan suasana damai, gembira, sukacita menyambut menjalani bulan Ramadan ini. Bukankah Allah telah berjanji akan melipat gandakan amalan pahala kita? Yang sunnah akan dibayar dengan yang wajib. Yang wajib akan semakin dilipat gandakan pahalanya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk berleha-leha menjalani bulan suci ini. Marilah kita saling mengingatkan satu sama lain, saling mengajak untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dibandingkan hari kemarin, hanya demi mengharap ridho dan kemuliaannya, agar kita bisa bertemu dengan Allah yang Maha Kuasa dengan versi terbaik yang bisa kita persembahkan. Saudara-saudariku, di bulan yang suci ini, marilah kita isi dengan beragam hal positif, memperbanyak mengaji, memperbanyak bersedekah, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasul, meningkatkan ilmu pengetahuan yang kita miliki melalui belajar. Ketika kita meniatkan diri menimba ilmu, maka insya Allah bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Bukankah ada yang pepatah yang mengatakan, timbalah atau kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Berarti sejauh apapun jalan berat itu, kita harus tetap bersemangat untuk bisa meningkatkan diri ke versi yang lebih baik lagi. Fastabiqul khairat, atau berlomba-lomba dalam kebajikan, dalam kebaikan. Karena itu marilah kita saling berpacu untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita, memperbanyak amalan kita. Marilah dimulai dari belajar, dimulai dari memperbanyak hafalan, memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah sunnah pada bulan Ramadan ini. Terkait dengan belajar, marilah kita meningkatkan kompetisi kita, sehingga ilmu yang kita miliki kita bisa tularkan kepada saudara kita, kepada adik-adik kita, kepada keluarga kita, sehingga kelak semoga ilmu itu bisa bermanfaat bagi sekitar, bagi negara, bagi agama. Bukankah ada 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya meskipun kita telah meninggal? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, serta keluarga atau anak yang soleh-solehah. Terakhir, saudara-saudariku, marilah kita saling mengingatkan diri untuk berpacu, untuk selalu berada dalam jalan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan hal yang buruk. Sekian kultum dari saya, apa yang dapat saya sampaikan semoga bisa menjadi manfaat dan pengingat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.